Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horror, tempat di mana kisah gaib, teror malam, dan misteri dunia lain diungkap tanpa ampun. Di sini kamu akan mendengar cerita-cerita yang tak hanya bikin merinding, tapi juga bisa menghantui tidurmu. Suara bergema pelan, efek suara langkah kaki atau pintu berderit. Matikan lampu, pasang headsetmu, dan bersiaplah, karena kamu sedang memasuki dunia Demit Horror. Nada berubah sedikit lebih santai tapi tetap misterius. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Dan ingat, di balik setiap cerita selalu ada sesuatu yang mengintai. Angin malam berhembus pelan di desa Karanganyar. Udara dingin menusuk kulit, membuat setiap orang memilih menutup pintu lebih awal. Di tengah sunyinya desa itu, seorang gadis bernama Sari berjalan pulang sendirian dari ladang. Di tangannya ada keranjang berisi sayuran yang baru saja ia panen untuk dijual ke pasar esok pagi. Sari dikenal sebagai gadis yang baik dan sopan. Ia tinggal bersama ibunya di rumah kecil di ujung desa, tak jauh dari sungai yang membelah perkampungan. Ayahnya sudah lama meninggal, jadi Sarilah yang membantu ibunya bekerja. Malam itu langit tampak gelap pekat tanpa bintang. Sari mempercepat langkahnya karena suara jangkrik yang biasanya menenangkan terasa berbeda. Lebih berat, seolah menyimpan tanda bahaya. Ketika ia melewati jalan setapak di dekat kebun bambu, terdengar suara ranting patah dari belakang. Ia menoleh cepat, tapi hanya melihat bayangan hitam di antara pepohonan. Siapa di sana? Tanyanya pelan. Tidak ada jawaban, hanya desiran angin yang membuat daun bambu bergesekan seperti bisikan lirih. Sari mencoba menenangkan diri. Ia berpikir mungkin hanya angin atau hewan malam. Tapi semakin ia berjalan, suara langkah kaki terdengar mengikuti, seirama dengan langkahnya. Setiap kali ia berhenti, suara itu pun berhenti. Hatinya mulai berdebar. Ia menggenggam erat keranjangnya dan mempercepat langkah. Tapi dari balik pohon pisang, muncul bayangan 4 pemuda, Joko, Anto, Rian, dan Budi. Anak-anak muda desa yang sering membuat onar. Mereka tersenyum aneh menatap Sari dengan pandangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Sendirian aja, Sar? Sapa Joko dengan nada menggoda. Sari berusaha tersenyum sopan. Iya, mau pulang. Sudah malam, aku permisi dulu ya. Namun mereka tidak memberi jalan. Rian menghalangi langkahnya sementara Anto tertawa pelan. Tenang aja, kami cuma mau ngobrol. Masa teman sendiri nggak boleh? Katanya. Sari mulai merasa takut. Ia mencoba mundur, tapi tangan Joko cepat menarik pergelangan tangannya. Lepasin, Joko. Aku mau pulang, teriaknya panik. Suara tawa mereka menggema di antara pohon-pohon. Tak ada warga yang lewat malam itu, karena jalan itu dikenal sepi dan angker. Hanya terdengar suara kodok di pinggir sungai, dan gemerisik daun yang ikut bergetar seolah tahu apa yang akan terjadi. Malam itu, jeritan Sari memecah keheningan, tapi tak ada yang mendengar. Langit tetap gelap dan bulan bersembunyi di balik awan seolah enggan menyaksikan kebiadaban manusia. Keesokan paginya, seorang pencari rumput menemukan keranjang sayuran tergeletak di tepi sungai. Sebagian isinya sudah terendam air. Ia penasaran lalu menelusuri sekitar tempat itu. Tak lama kemudian tercium bau amis yang kuat. Di balik semak terlihat kain putih lusuh. Itu baju Sari desa Geger. Semua orang berbondong-bondong ke tepi sungai. Ibu Sari pingsan begitu melihat tubuh anaknya terbujur kaku. Dengan mata terbuka lebar menatap kosong ke langit. Wajahnya pucat, bibirnya membiru, dan di lehernya ada bekas cekikan yang sangat dalam. Sejak hari itu, angin malam di desa Karanganyar berubah mencekam. Setiap lewat sungai, warga mendengar isak tangis pelan. Seperti suara perempuan yang sedang merintih kesakitan, kadang terdengar juga suara lembut memanggil, "Ibu, aku pulang." Beberapa orang yang berani melintas malam hari mengaku melihat bayangan putih di pinggir air, berdiri dengan rambut terurai panjang dan mata hitam menatap tajam. Tak ada yang berani mendekat karena setelah menatap matanya, tubuh terasa lemas dan kepala pusing seolah dipanggil masuk ke dalam sungai. Semenjak malam itu, nama Sari tak hanya diingat sebagai gadis baik hati, tapi juga menjadi legenda menyeramkan di desa itu. Arwah gadis malang yang tak bisa tenang karena mati dengan cara yang kejam. Dan itu baru awal dari teror panjang yang akan menghantui desa Karanganyar. Sudah seminggu sejak jasad Sari ditemukan di tepi sungai. Desa Karanganyar yang biasanya ramai kini berubah sunyi dan penuh rasa takut. Setiap malam, pintu-pintu rumah ditutup rapat lebih awal.
dan tak ada lagi yang berani melintas di jalan dekat sungai setelah matahari terbenam. Ibu Sari belum berhenti menangis. Setiap malam ia duduk di depan rumah sambil memeluk baju terakhir milik anaknya. Kadang ia bicara sendiri, seolah Sari masih hidup. Warga desa iba padanya tapi juga takut. Sebab kadang mereka mendengar suara tangisan Sari di sela-sela doa sang ibu. Suara yang lembut tapi membuat merinding, seperti berasal dari dunia lain. Sementara itu di rumah Joko, 4 pemuda yang malam itu berada di jalan. Setapak mulai hidup dalam ketakutan. Sejak malam jasad Sari ditemukan, mereka berempat sering mimpi buruk. Mimpi yang sama berulang-ulang. Tentang sungai yang penuh darah dan sosok perempuan berambut panjang yang menatap mereka tanpa berkata apapun. Joko, yang paling tua di antara mereka, berusaha bersikap tenang. Ia bilang itu hanya rasa bersalah karena tidak menolong Sari malam itu. Tapi dalam hatinya ia tahu lebih dari itu. Karena tiap kali ia membuka mata di tengah malam, ia merasa ada seseorang berdiri di pojok kamarnya. Rambut panjangnya menutupi wajah, dan dari bawah lantai terdengar suara tetesan air. Suatu malam, Anto datang ke rumah Joko dalam keadaan pucat. "Kok aku nggak bisa tidur?" katanya gemetar. "Aku dengar suara Sari di depan rumah." Joko menatapnya tajam. "Kau mabuk?" "Enggak." "Aku dengar jelas. Dia manggil nama aku. Pelan banget, tapi aku yakin itu suaranya." Rian dan Budi yang juga ada di sana langsung saling pandang. Sejak beberapa hari terakhir mereka juga mendengar hal yang sama, tapi memilih diam. Rian bahkan bersumpah melihat bayangan perempuan berbaju putih berdiri di dekat sumur rumahnya, menatap ke arahnya sebelum menghilang dalam kabut. Joko akhirnya kehilangan kesabarannya. "Cukup, jangan sebut nama dia lagi. Kita nggak usah bahas apapun soal malam itu. Anggap aja nggak pernah terjadi." Namun suaranya justru terdengar gemetar. Malam itu keempatnya duduk di ruang tengah sambil menyalakan dupa untuk mengusir rasa takut. Tapi semakin lama, aroma dupa bercampur bau amis seperti darah basi. Lampu minyak berkelap-kelip, dan dari luar terdengar suara langkah kaki menyeret sesuatu di tanah. "Siapa itu?" tanya Budi dengan suara pelan. Tak ada yang menjawab. Langkah kaki itu makin dekat, lalu berhenti di depan pintu. Pintu bergetar pelan, seperti ada yang mengetuk dari luar. 1, 2, 3 kali. Tok, tok, tok. Mereka saling pandang. Tak ada yang berani bergerak. Akhirnya Rian memberanikan diri mengintip lewat celah jendela. Tapi seketika ia menjerit histeris dan mundur jatuh ke lantai. "Dia di luar." "Dia berdiri di sana." Budi cepat membuka tirai, tapi di luar tak ada siapa-siapa. Hanya kabut tebal dan angin yang berhembus dingin. Namun di tanah, tepat di depan pintu rumah, terlihat bekas tapak kaki wanita tanpa jari. Basah dan berwarna kehitaman, seperti lumpur yang diambil dari dasar sungai. Malam itu mereka tidak tidur sama sekali. Setiap jam, suara tangisan perempuan terdengar dari kejauhan. Kadang dari belakang rumah, kadang dari sumur di belakang dapur. Suara itu seperti berputar mengelilingi rumah. Semakin lama semakin dekat. Pagi harinya mereka pergi ke rumah dukun desa, Mbah Rasmi, untuk meminta tolong. Perempuan tua itu menatap mereka dengan mata tajam dan berkata pelan, "Kalian berempat menyimpan dosa besar ya?" Tak ada yang menjawab. Mereka hanya saling berpandangan. Mbah Rasmi kemudian mengambil segenggam abu dupa dan menaburkannya ke bara api. Asap mengepul, dan dari dalam asap itu muncul bayangan samar seorang perempuan. Rambut panjang, baju putih, dan mata yang memerah. Suaranya terdengar lirih tapi jelas Naku belum tenang. Keempat pemuda itu langsung berlutut ketakutan. Rian menutup telinganya, Anto berteriak, Budi menangis seperti anak kecil. Tapi Joko hanya terdiam, wajahnya pucat pasi. Setelah bayangan itu hilang, Mbah Rasmi berkata dengan nada berat, "Arwah itu mencari keadilan. Dia tak bisa pergi sebelum yang membuatnya menderita mendapat balasan." Keempatnya menunduk, namun dalam hati masing-masing muncul rasa bersalah yang selama ini mereka tutupi. Mereka tahu persis kenapa arwah itu belum tenang, karena malam itu mereka bukan hanya menyaksikan kejadian tragis itu, mereka adalah bagian darinya. Dan kini dosa itu mulai menuntut balas, satu persatu. Hujan turun deras malam itu, petir menyambar-nyambar di langit, membuat seluruh desa Karanganyar seperti diterangi cahaya putih yang muncul dan hilang sesaat. Angin bertiup kencang menumbangkan daun-daun pisang dan membuat genteng rumah warga bergemeretak. Di rumah Ibu Sari, suasana jauh lebih kelam. Sejak pemakaman anaknya, rumah itu seperti kehilangan kehidupan. Dindingnya lembab, lampu minyak hanya menyala redup,
Dan setiap malam Ibu Sari selalu duduk di depan jendela menatap ke arah sungai. Kadang ia berbisik pelan, "Pulanglah, Nak. Ibu di sini." Namun malam itu berbeda. Saat hujan mulai mereda, terdengar suara dari arah sumur tua di belakang rumah. Suara itu pelan, seperti seseorang menangis tertahan. Awalnya Ibu Sari mengira itu hanyalah suara air hujan yang jatuh ke dasar sumur. Tapi lama-kelamaan, tangisan itu terdengar semakin jelas. Tangis seorang perempuan muda. Ibu, dingin." Seketika tubuh Ibu Sari gemetar. Suara itu sangat mirip suara anaknya Sari. Ia berdiri pelan dan berjalan ke belakang rumah, hanya ditemani cahaya lampu minyak kecil. Hujan masih menetes dari atap membuat tanah becek. Ketika ia sampai di sumur, air di dalamnya beriak pelan meskipun angin tak lagi bertiup. "Ibu di sini, Nak," bisik Ibu Sari dengan suara bergetar. Tiba-tiba dari dalam sumur muncul gelembung besar dan terdengar suara lirih tertawa. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa yang menyayat hati. Air di dalam sumur berubah keruh. Warnanya seperti darah bercampur lumpur. Ibu Sari menjerit dan menjatuhkan lampu minyak yang ia bawa. Api kecil menyambar di tanah basah sebelum padam, dan kegelapan pun menelan seluruh halaman rumah. Keesokan harinya, warga menemukan Ibu Sari pingsan di dekat sumur. Setelah sadar, ia hanya bisa berkata dengan suara lirih, "Anakku masih di sini." Dia belum tenang. Sejak malam itu, sumur tua di belakang rumah Sari menjadi pusat kejadian aneh di desa. Warga yang lewat dekat sumur sering mendengar isak tangis di tengah malam. Kadang suara itu berubah menjadi tawa melengking, yang membuat bulu kuduk berdiri. Bahkan air sumur yang dulunya jernih kini berubah warna menjadi kehijauan dan berbau amis. Beberapa orang mulai percaya bahwa arwah Sari bersemayam di dalam sumur itu. Suatu malam, Rian yang merasa hidupnya semakin kacau memberanikan diri datang ke rumah Ibu Sari. Ia merasa bersalah, tapi juga ingin memastikan apakah benar arwah Sari masih gentayangan. Saat tiba, rumah itu sepi. Pintu depan terbuka sedikit, dan dari dalam terdengar suara gemericik air. "Bu Sari?" Panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia melangkah masuk menelusuri ruang tamu yang lembab dan berdebu. Lampu minyak di meja bergoyang padahal tak ada angin. Suara gemericik itu semakin jelas berasal dari arah belakang, dari sumur. Dengan langkah ragu Rian mendekat, tapi ketika ia menatap ke dalam sumur, airnya beriak dan samar-samar terlihat wajah perempuan di dalam air, menatap ke arahnya dari bawah. Wajah itu pucat, rambutnya menutupi sebagian muka, dan bibirnya tersenyum perlahan. Rian mundur satu langkah, matanya melebar ketakutan. "Sorry?" bisiknya. Dari dalam sumur, suara itu menjawab pelan tapi jelas. "Kenapa kau buang aku ke sini, Rian?" Tubuh Rian langsung kaku. Ia ingin lari, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Dari dalam sumur, tangan putih pucat keluar perlahan meneteskan air dan tanah, lalu menggenggam bibir sumur. Dalam sekejap, tangan itu meraih pergelangan kaki Rian dan menariknya kuat-kuat. Rian berteriak histeris, berusaha menendang dan melepaskan diri. Tapi cengkeraman itu sangat kuat, sedingin es. Untungnya, warga yang kebetulan lewat mendengar teriakannya dan datang menolong. Saat mereka tiba, Rian sudah tergeletak di tanah, pingsan dengan kaki penuh lumpur. Ketika ia sadar, ia hanya berkata lemah, "Dia hidup di dalam sumur. Dia panggil aku." Kabar tentang sumur angker itu menyebar cepat ke seluruh desa. Mbah Rasmi, sang dukun tua, akhirnya datang ke rumah Ibu Sari untuk menenangkan arwah tersebut. Ia menaburkan bunga 7 rupa di sekitar sumur dan membaca doa-doa. Namun setelah upacara selesai, air sumur kembali bergolak sendiri, lalu mengeluarkan bau busuk menyengat, seperti daging yang membusuk lama. Mbah Rasmi menatap air sumur itu dengan wajah tegang dan berkata, "Arwah ini tidak mau tenang karena kematiannya belum dibalas. Dia tahu siapa yang membuatnya menderita, dan sebelum dosa itu ditebus, ia akan terus menampakkan diri." Sejak saat itu, warga benar-benar menghindari rumah itu. Mereka menutup jalan kecil di belakang rumah Sari dan memasang tanda larangan. Tapi meski sumur itu ditutup dengan papan dan batu, setiap malam Jumat suara tangis perempuan masih terdengar, pelan, memanggil, seolah ingin keluar. Dan bagi keempat pemuda itu, tangisan itu bukan sekadar suara. Itu adalah peringatan bahwa sesuatu yang mereka sembunyikan sedang bangkit, menuntut mereka satu persatu. Sejak malam sumur itu bergolak dan menelan Rian hampir hidup-hidup, suasana di desa Karanganyar makin tidak tenang. Angin malam selalu membawa suara aneh,
Kadang tangisan lirih, kadang tawa pelan yang terdengar dari balik pepohonan bambu. Banyak warga yang memilih pindah ke desa tetangga karena tak tahan dengan kejadian janggal yang terus terjadi. Sementara itu, di antara 4 pemuda yang terlibat malam kematian Sari, Anto adalah yang paling tampak berubah. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan setiap malam ia menggigil ketakutan. Ia mengaku selalu bermimpi buruk. Mimpi yang sama berulang-ulang. Dalam mimpinya ia berjalan di jalan setapak dekat sungai, sendirian. Kabut tebal menutupi pandangan. Dari kejauhan terdengar suara langkah kaki pelan. Lalu muncul Sari dengan baju putih penuh lumpur. Rambut basah menutupi sebagian wajahnya. "Anto," suaranya lembut tapi menyeramkan. "Temani aku." Di bawah, setiap kali ia mencoba berlari, Sari akan muncul di depannya, tersenyum dengan darah menetes dari bibirnya. Saat Anto terbangun, tubuhnya selalu penuh keringat, dan kuku tangannya kotor seperti baru menggali tanah. Awalnya teman-temannya tak percaya. Joko dan Budi hanya menertawakan ceritanya, menganggap Anto terlalu panik. Tapi pagi itu, sesuatu terjadi yang membuat semua berubah. Pagi menjelang, matahari baru naik di atas pepohonan. Seorang ibu yang hendak ke ladang menjerit keras dari jalan pinggir hutan. Warga segera berlari ke arah suara itu. Di sana mereka menemukan Anto, tergeletak tak sadarkan diri di tanah berlumpur, dengan kuku penuh tanah dan luka cakaran di lehernya. Tubuhnya dingin seperti baru keluar dari air sungai. Ketika dibawa ke rumah dan disiram air hangat, Anto mengigau sambil bergumam, "Dia tarik aku. Dia mau ajak aku ke tempat dia." Warga ketakutan. Bahkan Mbah Rasmi yang datang menengok hanya bisa menggeleng pelan. Ia memeriksa tubuh Anto dan menemukan sesuatu yang aneh. Di punggungnya ada bekas jari tangan, seperti seseorang memegangnya dengan kuat. Tapi bekas itu berwarna hitam kebiruan, bukan merah seperti luka biasa. "Ini bukan tangan manusia," kata Mbah Rasmi pelan. "Arwah itu sudah mulai menyentuh dunia kita." Malamnya, Anto terbangun lagi karena mendengar suara ketukan dari jendela kamarnya. Tok, 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 pelan tapi berirama. Ia menatap ke arah jendela dengan tubuh gemetar. Dari balik kaca samar-samar terlihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri menunduk. Saat Anto mendekat, tiba-tiba bayangan itu mengangkat kepala dan tampak wajah pucat dengan mata hitam pekat, wajah Sari. Anto berteriak sekuat tenaga, tapi tak ada yang datang menolong. Ia menutup telinga dan bersembunyi di bawah selimut, tapi suara itu tetap terdengar. Suara lembut memanggil namanya, "Anto, kau sudah janji, mau ikut aku?" Ketika pagi datang, Joko dan Budi datang menjenguk. Mereka menemukan kamar Anto dalam keadaan berantakan. Di dinding kamar tertulis dengan arang, "Aku sudah menjemputnya." Tapi anehnya, Anto tidak ditemukan dimanapun. Tidak di rumah, tidak di sekitar hutan, bahkan di sungai yang biasanya menjadi tempat kejadian aneh. Tak ada jejaknya sama sekali. Beberapa warga mengaku malam sebelumnya melihat bayangan 2 sosok berjalan di jalan setapak dekat sungai. Seorang laki-laki dan perempuan berbaju putih. Namun setelah diperhatikan lagi, laki-laki itu seperti diseret oleh bayangan putih tersebut, lalu menghilang di kabut. Berita hilangnya Anto membuat Joko dan 2 temannya semakin gelisah. Rian yang sebelumnya sudah ketakutan, kini tak berani tidur di rumah sendiri. Budi pun mulai sering mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Padahal ia sendirian. Joko mencoba menguatkan diri. Ia bilang kepada mereka, "Kita nggak bisa terus-terusan takut. Mungkin arwah Sari cuma mau kita minta maaf." Tapi malam itu, saat mereka bertiga duduk di rumah Joko, tiba-tiba pintu belakang terbuka sendiri, padahal dikunci rapat. Angin dingin masuk, meniup lampu minyak hingga padam. Dalam gelap terdengar suara langkah pelan mendekat dari dapur. "Siapa di sana?" tanya Joko gemetar. Tak ada jawaban, hanya suara tetesan air, tik, tik, tik. Seperti air menetes dari rambut basah ke lantai. Lalu samar-samar di antara kegelapan, mereka melihat bayangan putih berdiri di pojok ruangan. Rambutnya menjuntai menutupi wajah, dan dari bawah kakinya mengalir air kehitaman. Rian langsung berteriak, Budi lari ke pintu depan, tapi pintu tak bisa dibuka seolah dikunci dari luar. Bayangan itu bergerak perlahan semakin dekat, dan suara lirihnya terdengar jelas. "Kenapa kalian bohong?" Tepat saat petir menyambar, sosok itu lenyap begitu saja, meninggalkan genangan air di lantai dan bau amis menyengat yang membuat mereka hampir muntah. Malam itu mereka tahu satu hal, arwah Sari tidak hanya ingin menakut-nakuti,
tapi juga ingin mereka merasakan apa yang ia rasakan, kesakitan, ketakutan, dan kematian yang tak sempat diselamatkan. Dan setelah Anto menghilang, mereka tahu giliran siapapun bisa datang berikutnya. Sejak hilangnya Anto, suasana di desa Karanganyar berubah makin mencekam. Tidak ada lagi anak-anak yang bermain di sore hari. Dan orang-orang menutup jendela begitu matahari tenggelam. Hujan yang turun hampir setiap malam membuat udara lembab dan menusuk tulang. Bau tanah basah bercampur dengan aroma bunga melati yang anehnya selalu tercium di dekat sungai. Padahal tak ada pohon melati tumbuh di sana. Joko, Rian, dan Budi kini jarang keluar rumah. Mereka hidup dibayangi rasa bersalah dan ketakutan. Namun di antara mereka bertiga, Rian adalah yang paling tidak tenang. Setiap malam ia mendengar suara bisikan dari luar jendela. Seolah seseorang memanggil namanya berulang-ulang. Kadang suaranya lembut seperti rintihan. Kadang berubah jadi tawa nyaring yang membuat bulu kuduk berdiri. Suatu malam, ia memutuskan untuk membuktikan sendiri apakah semua itu hanya halusinasi atau memang nyata. Dengan membawa senter kecil, ia berjalan menuju sungai di mana jasad Sari dulu ditemukan. Langit malam tampak berat, kabut tipis menggantung di atas air. Di kejauhan, suara jangkrik terdengar sayup, namun di antara kesunyian itu, Rian merasa ada sesuatu yang mengintainya. Ia berhenti di tepi sungai, menyorotkan senter ke arah air yang mengalir pelan. Airnya tampak hitam seolah menyimpan bayangan dunia lain. Lalu, di antara kabut, muncul sesosok perempuan berbaju putih berdiri di seberang sungai. Rambutnya panjang dan menutupi wajahnya. Tubuhnya kaku tapi perlahan-lahan mulai bergerak ke arahnya. Rian terdiam, suaranya tercekat. "Sari," katanya lirih. Perempuan itu tidak menjawab, hanya menunduk sambil menyisir rambutnya dengan jari-jari panjang yang pucat. Setiap kali jari itu lewat di helai rambutnya, terdengar suara gemerisik seperti kuku yang menggores tulang. Senter di tangan Rian mulai bergetar. Tiba-tiba sosok itu berhenti menyisir rambutnya dan mendongak perlahan. Saat wajahnya terlihat jelas, Rian hampir menjerit. Matanya hitam pekat, bibirnya robek membentuk senyum panjang, dan darah menetes dari ujung rambutnya ke air sungai. Air yang semula tenang kini mulai bergolak. Gelembung-gelembung muncul dari permukaannya, diikuti suara lirih seperti bisikan. "Rian, kau lupa apa yang kau lakukan padaku?" Tubuh Rian gemetar hebat. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Tiba-tiba dari air sungai muncul tangan-tangan pucat yang mencoba meraih kakinya. Ia menjerit keras, berusaha melepaskan diri sambil berlari terseok-seok menjauh dari sungai. Namun suara itu terus mengikuti di belakangnya. Suara tawa perempuan yang melengking, menembus gelap malam. Rian akhirnya berhasil sampai di rumah. Ia menutup pintu rapat-rapat dan terjatuh ke lantai. Nafasnya terengah, tubuhnya basah kuyup, dan di kakinya masih menempel lumpur hitam dari sungai. Malam itu ia tak tidur sama sekali, hanya duduk di pojok kamar sambil menggigil, menatap jendela dengan mata kosong. Keesokan harinya, warga menemukan jejak kaki basah di depan rumah Rian. Jejak itu aneh, kecil, ramping, dan tidak memiliki jari-jari. Di ujung jejak itu ada setangkai bunga melati yang masih segar, menebar wangi menusuk hidung. Ketika Budi datang menjenguk, ia mendapati Rian duduk termenung di pojok kamar, memeluk lutut. "Rian, kau kenapa?" Tanya Budi pelan. Rian menatapnya dengan pandangan kosong. "Dia datang, Bud. Dia berdiri di sungai, matanya hitam sekali. Dia bilang aku yang buang dia." "Sudah, jangan bicara yang aneh-aneh. Itu cuma mimpi." "Bukan mimpi, Bud. Aku cium bau melati dari rambutnya." Budi merinding. Ia tahu, bau melati selalu muncul setiap kali arwah Sari menampakkan diri. Malam harinya, Budi bermimpi aneh. Ia berjalan di jalan setapak dekat sungai, dan di depannya terlihat Rian berdiri membelakangi sungai. Tapi ketika Budi mendekat, Rian menoleh dengan wajah pucat dan mata kosong. "Dia datang untukku, Bud," katanya. "Jangan ikut campur." Lalu tubuh Rian tiba-tiba ditarik ke dalam air oleh tangan putih yang muncul dari permukaan sungai. Budi terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Pagi itu, kabar mengejutkan datang. Rian benar-benar ditemukan tewas di tepi sungai, dengan wajah menatap ke langit dan mulut terbuka lebar seolah menjerit. Di tangannya tergenggam bunga melati layu. Warga yang melihat jasadnya mengaku mendengar suara tangisan perempuan di balik kabut, disusul tawa pelan yang membuat bulu kuduk berdiri. Kini hanya tersisa 2 orang, Joko dan Budi. Mereka sadar arwah Sari tidak akan berhenti. Ia sudah mengambil 2 di antara mereka, dan cepat atau lambat,
2 nama yang tersisa juga akan dipanggil. Sejak itu, setiap malam Joko bermimpi melihat bayangan putih berdiri di tepi sungai, menatap ke arahnya tanpa suara. Dan di mimpi yang sama, ia selalu mendengar kalimat yang sama. Kau yang paling jahat, Joko. Kau pemimpin mereka. Aku menunggumu di air. Malam-malam berikutnya, suara itu tidak hanya muncul dalam mimpi. Kini ia terdengar nyata, dari belakang rumah, dari bawah ranjang, bahkan dari dalam ember air tempat Joko mencuci wajahnya. Bayangan putih di sungai bukan lagi sekadar penampakan. Ia telah bangkit, menuntut balas. Dan Joko tahu, waktu untuknya dan Budi hampir habis. Setelah kematian Rian, suasana di desa menjadi semakin mencekam. Hujan turun nyaris setiap hari, membuat tanah becek dan udara terasa berat. Warga mulai ketakutan untuk keluar rumah malam-malam. Mereka percaya arwah Sari benar-benar gentayangan, mencari para pelaku yang telah membuatnya mati tenggelam di sungai. Di rumah kecil di pinggir sawah, Budi dan Joko kini hidup dalam ketakutan. Mereka tidur di ruangan yang sama setiap malam, menyalakan lampu terus-menerus berharap cahaya bisa mengusir rasa ngeri yang terus menghantui. Tapi tak peduli seberapa terang lampu itu, bayangan tetap muncul di dinding. Bayangan tubuh perempuan berambut panjang yang bergerak perlahan di antara cahaya redup. Jo, kau lihat itu? Tanya Budi dengan suara gemetar. Joko melirik dinding dan mencoba menenangkan diri. Itu cuma bayangan pohon di luar. Angin yang bikin bergerak. Namun dalam hati ia tahu itu bukan pohon. Pohon tak mungkin memiliki rambut panjang yang menutupi wajah. Beberapa hari setelah kematian Rian, Budi mulai sering mendengar suara tangisan perempuan dari arah dapur rumahnya setiap tengah malam. Tangisan itu pelan di awal, lalu lama-lama berubah menjadi isak keras yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Suatu malam, ia memberanikan diri berjalan ke dapur. Lampu minyak bergoyang tertiup angin, dan di atas meja makan ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya lemas. Ada piring nasi dengan lauk tempe goreng dan ikan asin, makanan kesukaan Sari, tersaji di atas meja. Padahal Budi tak pernah menyiapkan apapun malam itu. Pelan-pelan ia mendengar langkah kaki di belakangnya. Suara langkah pelan, seperti seseorang tanpa alas kaki berjalan di lantai basah. Ia menoleh, dan di sana, berdiri Sari dengan wajah pucat penuh luka. Rambutnya menutupi sebagian wajah. Bajunya basah kuyup, dan dari lehernya menetes air hitam pekat. Tangannya yang dingin menunjuk ke piring di meja. Budi, suaranya serak dan berat. Oh, kau masih ingat malam itu? Kau yang dorong aku ke air. Budi terkejut, tubuhnya membeku. Ia ingin berlari tapi kakinya seperti menempel ke lantai. Sari, maafkan aku. Aku nggak sengaja, katanya terbata. Sari mendekat perlahan, matanya menatap tajam. Dari setiap langkahnya air menetes dan menimbulkan genangan kecil di lantai. Tidak ada yang tidak sengaja, Bud. Aku sudah kedinginan di dasar sungai. Sekarang giliranku membuatmu merasakannya. Tiba-tiba lampu minyak padam. Dapur berubah gelap total. Hanya terdengar suara air mengalir dan desis napas di belakang Budi. Ia menjerit keras, berlari keluar rumah tanpa menoleh. Namun di luar hujan turun sangat deras, petir menyambar, dan jalanan becek membuat langkahnya terperosok. Dari kejauhan, Joko yang mendengar jeritan itu segera berlari keluar. Tapi yang ia temukan hanya sandal Budi yang tergeletak di tepi sumur belakang rumah. Sumur tua yang sejak lama tidak pernah digunakan lagi. Ketika Joko menyorot senter ke dalamnya, air di dalam sumur tampak bergolak, lalu perlahan muncul sesuatu yang mengambang, tangan Budi. Tubuhnya perlahan naik ke permukaan, matanya terbuka lebar dengan ekspresi ketakutan yang membeku. Joko mundur ketakutan, menjatuhkan senter, dan terjatuh ke tanah. Ia berteriak memanggil warga, tapi tak seorang pun berani keluar rumah di tengah hujan deras malam itu. Hanya suara petir dan desiran angin yang menjawab. Sejak malam itu, Joko menjadi satu-satunya yang tersisa. Ia tak tidur berhari-hari, selalu menutup diri di rumah sambil membaca doa-doa yang ia hafal. Tapi doa itu seakan tak berarti. Setiap malam ia mendengar ketukan di pintu. 3 kali pelan tapi jelas. Tok, tok, tok. Ketika ia mencoba mengintip dari celah jendela, ia melihat bayangan perempuan berdiri di halaman rumah. Rambutnya menutupi wajah, bajunya putih berlumuran lumpur, dan di tangannya tergenggam sesuatu. Kalung kecil milik Sari yang dulu ia lempar ke sungai bersama tubuh gadis itu. Joko menjerit dan mundur. Ia tahu arwah itu datang untuknya. Ia berlari ke belakang rumah, mengambil parang dari gudang berharap bisa melawan.
Tapi sebelum sempat keluar, lampu rumahnya mati. Gelap, hening. Dari arah kamar terdengar suara langkah kaki pelan. Lalu suara lembut memanggil Joko. Suara itu, suara Sari. Pergi. Aku minta maaf, Sari. Aku minta maaf, teriak Joko histeris. Namun suara itu semakin dekat dan tiba-tiba suhu udara di rumahnya turun drastis. Nafas Joko terlihat seperti asap. Tiba-tiba dari belakangnya muncul sosok Sari. Wajahnya menempel di punggung Joko, dingin dan basah, lalu berbisik di telinganya, "Maafmu datang terlambat." Joko menjerit keras, tubuhnya kejang, dan ketika warga datang keesokan paginya, mereka menemukan Joko terbaring di lantai ruang tamu, dengan mata melotot dan mulut terbuka lebar. Di lantai terdapat genangan air yang membentuk tulisan samar. "Aku sudah menjemput mereka." Sejak malam itu, sungai di desa itu menjadi tempat terlarang. Tidak ada yang berani mendekat, terutama saat malam tiba. Konon, beberapa warga yang lewat di sana kadang mendengar suara perempuan menyanyi pelan, diiringi bau melati yang sangat menyengat. Ada yang bilang, jika kau berdiri terlalu lama di tepi sungai, tangan dingin akan meraih kakimu dan menarikmu masuk. Dan di antara gemericik air sungai itu, kadang terdengar suara lembut yang berbisik. Masih ada yang belum selesai. Beberapa minggu setelah kematian Joko, desa Karanganyar berubah menjadi tempat yang sepi dan menyeramkan. Tak ada lagi tawa anak-anak di sore hari. Tak ada lagi suara ibu-ibu bercakap di depan rumah. Semua orang memilih berdiam di dalam, menutup pintu rapat-rapat setiap kali senja mulai turun. Sungai di belakang desa kini dijuluki Sungai Berdarah, karena setiap malam Jumat, airnya terlihat berwarna merah tua, seperti bercampur darah. Tak ada yang tahu dari mana warna itu berasal, tapi banyak warga yang bersumpah melihat bayangan perempuan berbaju putih berdiri di tengah arus sungai, rambut panjangnya menutupi wajah, diam tak bergerak, seolah menunggu seseorang. Di antara warga yang masih berani keluar rumah, hanya satu orang yang mencoba mencari tahu kebenarannya. Mbah Rasmi, dukun tua yang sejak awal sudah mencurigai adanya arwah penasaran di balik kejadian ini. Ia datang ke tepi sungai malam-malam sambil membawa lentera dan kendi berisi air kembang. Udara terasa dingin menusuk tulang, dan suara jangkrik pun lenyap ketika langkah kakinya menyentuh tanah lembab di tepi air. Mbah Rasmi berdiri memejamkan mata, membaca mantra pelan. Namun belum lama, angin bertiup kencang membuat nyala lentera goyah. Dari arah seberang sungai terdengar suara perempuan menangis, lirih tapi sangat jelas. "Anak muda, siapa yang menyakitimu?" tanya Mbah Rasmi lirih. Tangisan itu berhenti. Lalu dari balik kabut muncul sosok Sari. Berjalan pelan ke arah tepi sungai. Bajunya basah, wajahnya pucat, matanya merah darah. Suara air mengikuti langkahnya. "Aku tidak bisa tenang, Mbah." Suaranya serak dan berat. "Tubuhku dibuang di sungai ini. Mereka tertawa ketika aku berteriak minta tolong. Aku ingin mereka rasakan seperti aku. Tenggelam. Kedinginan, sendiri dalam gelap." Mbah Rasmi terdiam. Dia tahu arwah ini tak bisa tenang sebelum semuanya selesai. "Tapi mereka sudah menerima balasanmu, nak. Mereka semua sudah mati," ucapnya perlahan. Sari mendongak, dan dari matanya menetes darah. "Belum semua. Ada satu yang belum." "Siapa?" tanya Mbah Rasmi. Sari tidak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu menghilang bersama kabut, meninggalkan air sungai yang kini bergolak hebat seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Keesokan harinya, Mbah Rasmi mendatangi kepala desa, Pak Surya, untuk menyampaikan apa yang ia temui. Namun begitu mendengar nama arwah itu, wajah Pak Surya langsung berubah pucat. "Mbah, ada yang Mbah belum tahu," katanya pelan. "Salah satu dari anak-anak itu yang pertama kali mengajak Sari pergi malam itu adalah anak saya." Mbah Rasmi terdiam, matanya menatap tajam. "Jadi yang belum dibalas adalah darahmu sendiri." Pak Surya memegang kepalanya. "Aku tahu anakku salah, Mbah, tapi dia sudah kabur ke kota sejak kejadian itu. Aku kira arwah itu akan tenang karena pelakunya sudah lari. Namun malamnya, ketika hujan turun deras dan angin berdesir di antara pohon bambu, Pak Surya mendengar ketukan di pintu rumahnya. Tok, tok, tok. 3 kali, pelan tapi jelas. Ia membuka pintu dengan tangan gemetar. Tak ada siapa-siapa di luar, hanya kabut tebal menutupi halaman. Tapi di tanah depan rumah, ada jejak kaki basah menuju ke dalam rumah. Ia menelan ludah, menutup pintu cepat-cepat, tapi tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah dapur. Ketika ia menoleh, ia melihat perempuan berbaju putih berdiri di sana. Tubuhnya meneteskan air sungai, wajahnya penuh luka. "Sari," desis Pak Surya ketakutan. Sari menatapnya tanpa ekspresi.
Kau tahu aku tidak akan pergi sebelum semuanya lunas. Pak Surya mundur, suaranya gemetar. Ampunilah anakku Sari, dia sudah menyesal. Sari perlahan mengangkat tangannya, menunjukkan sesuatu yang ia genggam. Dompet kulit kecil dengan inisial AS, milik anak Pak Surya, Andri Surya. Dia tidak menyesal, dia bersembunyi, tapi aku tahu di mana dia. Setelah berkata begitu, sosok Sari lenyap, meninggalkan genangan air dan bau anyir yang menusuk hidung. Keesokan harinya, kabar mengerikan datang dari kota. Seorang pemuda ditemukan tewas di kamar kosnya dengan kondisi mengenaskan. Tubuhnya membiru seperti tenggelam dalam air, padahal tidak ada air di kamar itu. Di meja ditemukan sebuah foto lama. Foto 4 pemuda dengan seorang gadis di tengah mereka, Sari. Ketika kabar itu sampai ke desa, Pak Surya hanya bisa terduduk lemas. Ia tahu semuanya telah berakhir, tapi entah mengapa malamnya ia bermimpi berada di tepi sungai. Di sana Sari berdiri dengan wajah lebih tenang, menatapnya dengan senyum samar. "Terima kasih sudah mendengarkan aku, Mbah Rasmi." Suaranya terdengar pelan, bergema di antara suara air. "Sekarang aku bisa tidur." Namun sebelum bayangan itu menghilang, Mbah Rasmi melihat air sungai berubah warna lagi, dari jernih menjadi merah gelap, lalu hitam pekat. Suara tawa perempuan menggema di kejauhan. Dan di pagi harinya warga menemukan seekor kambing mati di tepi sungai. Matanya terbuka lebar dan bulunya basah seperti baru disiram darah. Seolah-olah, meskipun dendam Sari sudah terbalas, kutukan sungai itu masih hidup. Airnya telah menjadi bagian dari kemarahannya. Siapapun yang menyentuhnya akan ikut terseret dalam dendam itu. Mbah Rasmi hanya bisa menatap arus sungai yang perlahan tenang. Ia berbisik pelan, "Arwah bisa tenang, tapi luka tanah ini tidak akan sembuh." Dan setiap malam jika seseorang berani mendekat ke sungai itu, mereka masih bisa mendengar suara lirih di antara gemericik air. Aku belum benar-benar pergi. Sejak kematian Andri Surya di kota, semua orang di desa Karanganyar mengira semuanya sudah berakhir. Arwah Sari sudah membalas dendamnya, semua pelaku sudah mati, dan sungai tempat ia dibuang sudah diberi sesajen serta doa agar tenang. Tapi ternyata, malam-malam di desa itu tetap tidak pernah kembali normal. Setiap kali bulan purnama muncul, air sungai masih beriak sendiri meski tidak ada angin. Bau amis darah kadang tercium dari arah hulu, dan di kejauhan sering terdengar suara tawa perempuan. Pelan, serak, dan bergetar seperti keluar dari tenggorokan yang pernah terendam air terlalu lama. Warga mulai resah. Banyak kejadian aneh muncul tanpa alasan. Anak-anak kecil tiba-tiba demam tinggi setelah bermain di dekat sungai. Seorang bapak yang sedang memancing malam-malam melihat bayangan rambut panjang terendam di air. Tapi begitu ia menatap lebih dekat, bayangan itu perlahan naik ke permukaan wajah perempuan dengan mata melotot dan kulit membiru. Sejak malam itu, bapak itu jatuh sakit dan tidak pernah sadar lagi sampai meninggal 3 hari kemudian. Mbah Rasmi tahu ada yang salah. Ia merasa arwah Sari tidak sepenuhnya pergi. Ia memang sudah membalas dendam pada orang-orang yang membunuhnya, tapi ada sesuatu yang menahannya di dunia ini. Energi kebencian yang begitu kuat, menempel pada sungai tempat jasadnya dibuang. Suatu malam, ia mengajak 2 warga yang masih berani, Pak Gimin dan Bu Wati, untuk membantunya melakukan ritual di tepi sungai. Mereka menyiapkan dupa, bunga 7 rupa, dan kendi berisi air doa. "Kalau benar dia masih di sini, kita harus bantu dia lepas. Kalau tidak, desa ini bisa hancur," kata Mbah Rasmi tegas. Saat dupa dinyalakan, angin tiba-tiba berhenti. Hening. Tak ada suara jangkrik, tak ada suara burung malam. Hanya suara gemericik air yang berubah pelan menjadi seperti bisikan-bisikan. "Mbah, kenapa airnya jadi merah ya?" tanya Bu Wati dengan suara gemetar. Mbah Rasmi menatap air itu lekat-lekat. Warna air benar-benar berubah jadi merah kehitaman. Dan di permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil seperti sedang mendidih. Dari dalam sungai terdengar suara perempuan menangis disusul suara lain, berat dan menggeram, seperti ada 2 roh yang saling bertarung di bawah sana. "Bukan cuma Sari," kumam Mbah Rasmi pelan. "Ada sesuatu lagi yang ikut terbangun." Benar saja. Malam itu setelah ritual selesai, Pak Gimin tidak pulang ke rumah. Ia ditemukan keesokan paginya di pinggir sawah. Wajahnya pucat, mata terbuka menatap kosong, lidahnya membiru, dan di dada bajunya terlihat bekas tangan hitam seperti bekas cengkeraman. Bu Wati yang melihat jenazahnya langsung menjerit histeris. "Itu bukan Sari, Mbah. Itu bukan dia."
Mbah Rasmi akhirnya menyadari sesuatu yang menakutkan. Arwah Sari terlalu lama berada di dasar sungai, penuh kebencian dan rasa sakit. Dendam itu membuat roh-roh jahat lain tertarik, menempel padanya, dan menjadikan sungai itu tempat roh tersesat. Kini, bukan hanya arwah Sari yang gentayangan, tapi juga roh-roh lain yang ikut terseret dalam amarahnya. Malam itu Mbah Rasmi bermimpi aneh. Ia berada di tepi sungai yang gelap, dan di hadapannya berdiri Sari. Tapi kali ini, wajah Sari terlihat berbeda. Sebagian wajahnya rusak, separuh lain menampakkan kulit hitam beruap seperti arang terbakar. "Mbak," suara Sari pelan, "aku tidak bisa pergi. Mereka menahanku." "Siapa yang menahanmu, nak?" tanya Mbah Rasmi. Sari menunduk, lalu menunjuk ke arah sungai. Dari dalam air muncul tangan-tangan hitam seperti milik makhluk gaib, meraih tubuh Sari dan menariknya ke bawah. Sari menjerit ketakutan, tapi sebelum Mbah Rasmi bisa menolong, arus air berubah jadi merah pekat dan tubuh Sari hilang tertelan. Mbah Rasmi terbangun dengan napas terengah dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia tahu, ini pertanda bahwa roh Sari bukan lagi roh manusia sepenuhnya. Ia sudah menjadi bagian dari kutukan sungai, arwah yang tertarik dan dijadikan umpan oleh makhluk gaib penghuni dasar air itu. Hari-hari berikutnya, kutukan itu semakin parah. Warga mulai menemukan ikan-ikan mati dengan insang menghitam. Dan di setiap tepi sungai muncul lumpur berwarna merah darah. Kadang di malam hari suara perempuan tertawa bisa terdengar dari arah pohon bambu dekat jembatan. Beberapa orang yang penasaran dan mencoba mendekat tak pernah kembali. Bahkan anak kepala desa yang baru, Raffi, hilang setelah bermain ke sungai bersama teman-temannya. Hanya sepatunya yang ditemukan di tepi air, penuh lumpur dan berbau amis. Desa Karanganyar pun resmi dianggap desa terkutuk. Tak ada yang berani tinggal lama di sana. Warga satu persatu pindah, meninggalkan rumah, sawah, dan kenangan lama mereka. Namun Mbah Rasmi tetap bertahan. Ia merasa harus menyelesaikan apa yang dimulainya. Ia percaya bahwa satu-satunya cara menghentikan kutukan ini adalah dengan mengembalikan sisa jasad Sari dan memutus ikatan antara roh gadis itu dengan makhluk di sungai. Malam itu, ia berdiri sendirian di tepi air dengan lentera kecil di tangan. Ia menatap arus air yang tenang tapi terasa hidup, seperti sedang menatap balik dirinya. "Sari, kalau kau masih di sini, aku mohon lepaskan amarahmu. Jangan biarkan tempat ini binasa," katanya dengan suara lirih. Tak ada jawaban, hanya suara air mengalir pelan. Tapi sesaat kemudian muncul aroma melati yang sangat tajam. Tanda kehadiran Sari. Dari balik kabut, muncul sosok perempuan bergaun putih. Wajahnya kini tidak terlalu menyeramkan, tapi matanya kosong. Sari mendekat perlahan dan berbisik, "Mbah, mereka tidak akan membiarkanku pergi." Seketika air di sungai bergolak hebat. Dan dari dalamnya muncul bayangan hitam besar menyerupai wajah makhluk menyeramkan dengan gigi tajam dan mata merah. Mbah Rasmi terjatuh ke tanah, lentera padam dan dunia di sekitarnya berubah jadi hitam. Malam itu Mbah Rasmi menghilang, hanya ditemukan tongkat tuanya dan bunga melati yang mengering di tepi sungai. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani menyebut nama Sari dengan lantang. Warga yang masih tinggal di desa hanya menyebutnya dia yang di air. Dan setiap malam bulan purnama, mereka menutup jendela rapat-rapat, karena dari arah sungai masih terdengar suara lembut perempuan menyanyi. Lagu yang dulu sering dinyanyikan Sari saat masih hidup. Namun kini suaranya serak, pelan, dan di akhir lagu selalu terdengar satu kalimat yang membuat siapapun yang mendengarnya merinding. "Aku belum selesai." 3 bulan setelah hilangnya Mbah Rasmi, desa Karanganyar benar-benar berubah menjadi desa mati. Rumah-rumah kosong berderet tanpa penghuni, sawah ditinggalkan begitu saja, dan rumput liar tumbuh menutupi jalan setapak menuju sungai. Hanya beberapa orang tua yang masih bertahan, terlalu miskin atau terlalu tua untuk pindah. Setiap malam, angin dari arah sungai selalu membawa bau amis darah dan bunga melati, dan sesekali terdengar nyanyian lirih perempuan. Bagi mereka yang mendengarnya, malam itu pasti jadi malam tanpa tidur. Suatu hari, datanglah Rina, seorang mahasiswa dari kota, bersama 2 temannya, Bagas dan Lila. Mereka sedang menulis penelitian tentang desa-desa yang ditinggalkan akibat kepercayaan mistis. Mereka tidak tahu bahwa desa Karanganyar bukan sekadar cerita mistis biasa. Setibanya di sana, suasana langsung membuat bulu kuduk berdiri. Angin berhembus pelan tapi membawa aroma busuk seperti bangkai lama. Rina berjalan melewati rumah-rumah kosong. Beberapa pintunya masih tergantung setengah terbuka.
seperti pernah ditinggalkan dengan terburu-buru. Kayak film horor, kata Bagas sambil menyalakan kamera. Serius, Rin, tempat ini cocok banget buat dokumenter. Tapi Lila hanya diam. Ia menatap ke arah sungai di kejauhan yang terlihat gelap dan tenang di bawah sinar matahari sore. Kenapa airnya kayak Merah ya. gumamnya pelan. Rina mengabaikan pertanyaan itu. Mereka tetap melangkah ke arah rumah tua di pinggir sungai. Rumah yang dulunya milik Mbah Rasmi. Di dalam rumah, udara terasa lembab dan dingin. Di meja kayu yang sudah lapuk, masih ada sisa dupa dan kendi retak berisi air kembang yang telah mengering. Lila tiba-tiba menunduk dan menemukan sebuah buku lusuh di bawah meja. Sampulnya tertulis, catatan Mbah Rasmi. Mereka bertiga duduk di lantai dan membuka halaman pertama. Tulisan tangan di dalamnya bergetar dan kabur, tapi isinya membuat mereka membisu. Sari tidak lagi manusia. Ia telah menjadi bagian dari air. Ada yang memanggilnya dari bawah. Arwah tua penjaga sungai. Makhluk yang lapar akan kematian. Jika sungai ini tidak ditutup dengan darah suci, kutukan akan menelan siapapun yang datang. Bagas menelan ludah. Darah suci? Maksudnya apa? Rina menatap halaman berikutnya. Ada gambar tangan yang dicelupkan ke air, dengan tulisan di bawahnya. Hanya pengorbanan dari keturunan darah yang tidak bersalah bisa menenangkan arwahnya. Belum sempat mereka menutup buku itu, terdengar suara air beriak dari luar rumah. Awalnya pelan tapi lama-lama semakin kerasnya seperti seseorang sedang berjalan di sungai. Malam mulai turun, kabut datang cepat, menutupi desa seperti tirai putih. Dari luar rumah terdengar suara perempuan bernyanyi. Lagu lembut lirih tapi nadanya begitu menyayat hati. Lila memandang ke arah jendela. Rin, kau dengar itu? Rina mengangguk pelan. Itu suara dari sungai. Bagas menatap ke arah air yang terlihat samar di balik kabut, lalu mengangkat kameranya. Aku harus rekam ini. Namun begitu ia mengarahkan lensa ke sungai, kamera langsung mati. Layarnya hitam total. Dari kejauhan, di tengah kabut, terlihat siluet perempuan berbaju putih berdiri di permukaan air. Rambutnya terurai panjang, wajahnya menunduk, tapi di sekelilingnya air sungai bergolak seperti mendidih. Lila berbisik ketakutan. Itu, Sari? Rina melangkah pelan ke depan, tapi tiba-tiba tubuhnya terasa berat. Dari tanah di bawah kakinya terdengar bunyi gemeretak, seperti akar yang patah. Lalu tanpa peringatan tangan-tangan hitam muncul dari dalam tanah, mencoba menarik kaki mereka bertiga. Mereka berteriak panik. Bagas menebas akar itu dengan pisau lipat. Tapi tangan-tangan itu terus keluar, berusaha meraih mereka. Dan di tengah kekacauan itu, suara perempuan itu kembali terdengar. Kalian tidak seharusnya di sini. Rina menatap ke arah sungai. Sosok Sari kini berdiri hanya beberapa meter darinya. Wajahnya terlihat jelas, setengah cantik, setengah hancur. Dari matanya menetes air hitam. Pergilah, kata Sari pelan. Tempat ini sudah mati. Rina bergetar. Sari, kami hanya ingin tahu kebenarannya. Kami tidak berniat mengganggumu. Tapi air sungai tiba-tiba bergemuruh. Dari dalamnya muncul bayangan besar berwarna hitam. Seperti wajah raksasa dengan gigi tajam dan mata merah. Makhluk itu meraung keras dan Sari menjerit. Ditarik ke dalam air. Tanah bergetar, rumah retak, dan air sungai mulai meluap ke daratan. Dalam kepanikan, Rina ingat kalimat dari buku Mbah Rasmi. Darah suci harus menutup arwahnya. Ia menatap tangannya yang terluka karena cakaran tadi. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke tepi sungai dan mencelupkan darahnya ke air. Air itu langsung bergolak hebat. Suara tawa dan tangisan terdengar bersamaan. Kabut berubah jadi pusaran hitam, menarik semua suara dan bayangan ke dalamnya. Sari muncul lagi, tapi kali ini wajahnya tampak damai. Ia menatap Rina dengan mata yang bersinar lembut. Oh, terima kasih. Akhirnya aku bisa tenang. Tubuhnya perlahan larut ke dalam air, menghilang bersama kabut dan gemuruh. Dan sesaat setelah itu semuanya hening. Air sungai kembali jernih. Bau busuk menghilang. Angin berhembus lembut seperti menghapus semua ketegangan yang tersisa. Rina terduduk lemas di tepi air, menatap kosong ke arah sungai yang kini tampak tenang seperti semula. Bagas dan Lila menghampirinya. Wajah mereka penuh kaget dan takut. Rin, kau lihat tadi apa? Tanya Lila. Rina hanya menjawab pelan, dia sudah pergi. Keesokan paginya, mereka bertiga meninggalkan desa Karanganyar. Saat mobil mereka melewati jalan keluar desa, Rina menoleh ke belakang untuk terakhir kali. Sungai itu tampak biasa saja. Tak ada kabut, tak ada darah, hanya gemericik air yang lembut. Namun, di kejauhan,
Di balik pepohonan bambu, Rina sempat melihat sesuatu. Bayangan perempuan berbaju putih berdiri di tepi sungai, menatap ke arah mereka dengan senyum samar. Bukan menyeramkan, tapi juga bukan manusia. Dan di telinganya suara lembut berbisik, kutukan berhenti, tapi air akan tetap mengingat. Beberapa tahun kemudian desa itu benar-benar ditinggalkan. Sungainya masih mengalir jernih dan tenang, tapi orang-orang yang berkemah di sekitar sana sering melapor mendengar suara perempuan bernyanyi di malam hari. Kadang terdengar lembut, kadang berubah jadi tangisan pelan. Konon katanya, itu suara Sari, arwah yang akhirnya bisa tenang, tapi tetap menjaga air tempat ia dikubur dulu. Dan siapapun yang berani mencelupkan tangan ke air sungai itu saat bulan purnama, akan merasakan genggaman tangan dingin yang menariknya perlahan ke bawah. Akhir dari kutukan sungai. Namun kisah tentang Sari, gadis malang yang diperkosa dan dibunuh oleh orang-orang yang ia percayai, akan terus berbisik di antara suara air yang mengalir di desa Karanganyar. Aku sudah tenang, tapi jangan pernah lupakan aku.